Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman, rekan-rekan mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital dengan saya Alan Prima Aulia Eskom Mkom di mata kuliah Pengantar Bisnis Kesehatan 1. Jadi saya ulang lagi, mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri yang ada di Universitas Fordekok Bukit Tinggi sebagai jawaban untuk ide atau kebijakan kampus merdeka yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan juga sebagai bentuk kolaborasi nyata untuk dua fakultas yang ada di kampus kita, yaitu Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas tentang lokasi usaha atau lokasi bisnis. Kita juga akan sharing tentang seperti apa sih cara pemilihan lokasi usaha atau bisnis dan apa pentingnya pemilihan dari lokasi usaha dan bisnis itu sendiri. Baik, sebagai intelektual atau orang-orang yang berada di dunia akademis, tentu sebelum masuk ke sebuah pembahasan kita perlu tahu dulu kajian, kemudian tinjauan dan pendapat para ahli tentang hal yang akan kita bahas. Dalam hal ini adalah pemilihan lokasi usaha atau bisnis. Kita akan masuk ke pembahasan. Oke, sebentar. Pertama kita akan bicara tentang apa itu lokasi usaha atau bisnis, ya. Kita akan bicara dulu dari hal mendasar, apa itu lokasi usaha atau bisnis. Secara pengertian atau definisi, lokasi bisnis atau lokasi usaha adalah tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis itu sendiri. Ya, tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis atau usaha itu sendiri, baik secara teknis maupun kegiatan administrasi dan atau kegiatan manajerialnya. Oke. Jadi kuncinya atau yang perlu menjadi garis bawah adalah lokasi bisnis itu adalah tempat atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan bisnis. Di dalamnya ada aspek teknisnya, ada kegiatan administrasinya, dan juga ada aspek manajerial. Selanjutnya, lokasi ini atau lokasi bisnis ini itu sangat menentukan keberhasilan dari sebuah bisnis. Ya, jadi lokasi bisnis itu sangat menentukan keberhasilan, keberlanjutan, dan perkembangan dari sebuah bisnis. Sebab, nah ini alasannya, dengan lokasi yang strategis, peluang demi mendapatkan konsumen itu akan semakin besar. Sebaliknya, apabila lokasi usaha atau lokasi bisnis itu kurang bagus, maka penjualan pun nantinya kurang maksimal, yang tentu dampak atau impact-nya perkembangan bisnis itu sendiri tidak akan mampu berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam penentuan sebuah lokasi usaha atau bisnis tentu saja ada beberapa faktor yang wajib dipertimbangkan oleh pebisnis atau pengusaha. Nah, hal-hal itulah yang kita juga akan bahas dalam pertemuan kita kali ini. Baik, sebelumnya kita akan coba dulu tinjau atau kita merujuk dulu ke teori-teori pemilihan lokasi usaha atau bisnis yang pernah disampaikan oleh para ahli, ya. Dalam hal ini tentunya ahli di bidang bisnis. Menurut Hasvia di tahun 2000, dasar-dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Weber sudah sebelumnya, sebelum Hasvia, Weber juga sudah mengungkapkan pendapatnya tentang pemilihan lokasi. Kemudian Hasvia menanggapi dan menambahkan apa yang dikemukakan oleh Weber, bahwa lokasi yang optimal bagi sebuah kegiatan industri adalah tempat di mana biaya itu minimal atau least cost location. Hal tersebut, pendapat Weber ini bisa digunakan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut, ya. Yang pertama, adanya keseragaman keadaan topografi, keadaan iklim, dan demografi yang berkaitan dengan keterampilan dan permintaan akan produksi. Jadi, pendapat Weber tentang least cost location itu bisa terjadi dalam kondisi yang pertama itu adanya keseragaman topografi, iklim, demografi yang berkaitan dengan keterampilan dan permintaan akan produksi. Kemudian, adanya ketersediaan bahan mentah
di mana-mana. Ya, jadi ini bukan rare material, bukan bahan atau material yang langka, kecuali bahan tambang yang hanya terbatas pada lokasi tertentu. Kemudian, adanya upah buruh yang seragam di tiap-tiap wilayah, tetapi ada juga perbedaan upah karena persaingan antar penduduk. Nah, selanjutnya, biaya transportasi yang berasal dari bobot bahan baku yang diangkut atau dipindahkan, serta jarak sumber bahan baku dengan lokasi pabrik. Kemudian, adanya kompetisi antar industri, dan terakhir, adanya manusia yang berpikir rasional. Ya, jadi menurut Hasvia yang menanggapi apa yang dikemukakan oleh Weber tentang least cost location itu bisa dilaksanakan atau digunakan dalam kondisi-kondisi yang tadi sudah kita bahas. Namun, pada perkembangan selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Weber ini itu mendapatkan kritikan. Ya, ada banyak tanggapan, ada banyak kritikan dari ahli-ahli setelahnya karena Weber melebih-lebihkan arti penting transportasi saja. Nah, dari sini Weber kemudian memodifikasi teorinya dengan penambahan. Jadi ada pembaruan dengan menambahkan dan memperhatikan faktor ketersediaan tenaga kerja yang murah. Jadi, tadi dari least cost location, lokasi dengan biaya minimal, kemudian Weber memperbaiki teorinya dengan penambahan aspek tenaga kerja yang kemudian kita kenal dengan least labor cost atau biaya tenaga kerja yang murah untuk pabrik atau industri yang mempunyai kebutuhan buruh dalam yang banyak melokasikan pabriknya di daerah yang mempunyai suplai tenaga kerja dengan upah yang relatif murah. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, masih tentang teori pemilihan lokasi usaha, ini diungkapkan oleh Fandi Ciptono bahwa lokasi usaha adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Nah, ini lebih simpel apa yang disampaikan oleh Fandi Ciptono ini. Bahwa lokasi usaha itu adalah tempat perusahaan beroperasi, ya, memberikan jasa dan layanan, memproduksi barang yang mementingkan segi ekonominya. Oke, sisi ekonominya itu menjadi pertimbangan dari pemilihan lokasi usaha. Suatu usaha apabila terletak jauh daripada suppliernya, maka akan semakin tinggi biaya transportasi dan distribusi barang. Oke, untuk kita bersama lebih mudah memahami, saya akan coba analogikan, saya akan coba contohkan sebuah kasus. Misal, saya punya usaha itu di Kota Padang. Saya punya usaha di Kota Padang. Sementara usaha saya ini itu memproduksi barang yang bahan bakunya itu saya mesti datangkan dari Pulau Jawa. Oke? Terbayang ya, saya punya usaha di Padang. Kemudian usaha saya ini memproduksi barang di mana bahan baku barang ini mesti saya datangkan dari Jakarta. Untuk mendatangkan bahan baku dari Jakarta ke Padang, tentu kita butuh ongkos atau biaya transportasi. Nah, hal-hal seperti ini yang lebih dibahas oleh Fandi Ciptono dalam teori yang diajukannya. Sampai pada ungkapan atau statement bahwa suatu usaha apabila terletak jauh dari suppliernya akan semakin tinggi biaya transportasi dan distribusi barang. Apa impact-nya, apa dampaknya? Harga jual barang tentu akan menjadi tinggi karena biaya transportasi juga tinggi, distribusi barang juga tinggi, yang menyebabkan biaya produksi sendiri menjadi tinggi. Kemudian, harga jual barang itu juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya bahan dasar dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya, masih menurut Fandi Ciptono, harga daripada bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pembantu dipengaruhi pula oleh biaya yang harus ditanggung oleh supplier untuk mendistribusikan barang tersebut.
Pemasok mempunyai pengaruh pada usaha dalam hal kecepatan penyediaan, kualitas produk yang terjaga, biaya pengiriman, dan lain-lain, sehingga kedekatan dengan sumber pemasok perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha. Oke, itu kembali lagi ke analogi yang saya sampaikan tadi. Misal saya punya usaha di Padang, kemudian supplier atau pemasok bahan baku itu ada di Jawa. Nah, itu saya perlu pertimbangkan bagaimana untuk memilih lokasi usaha yang sumber atau pemasok, supplier, sumber bahan bakunya itu dekat dengan lokasi usaha karena itu akan bisa menekan biaya transportasi, biaya distribusi yang tentu saja bisa menekan biaya produksi itu sendiri. Selanjutnya, tersedianya tenaga kerja yang baik, tenaga kerja terdidik ataupun tenaga kerja terlatih yang cukup banyak ya, itu juga merupakan faktor yang terpenting. Oke. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Pulau Jawa itu lebih banyak industrinya, lebih banyak usahanya ketimbang kita yang ada di Pulau Sumatera. Ya, karena faktor-faktor itu tadi, suplai bahan baku, kemudian ketersediaan tenaga kerja baik terdidik, terlatih ataupun terdidik dan terlatih itu memang lebih banyak di Pulau Jawa. Sampai detik ini, sampai saat ini, seperti itulah lokasinya, dan itu pula lah yang membuat para pebisnis dan para pengusaha mempertimbangkan untuk tetap memilih lokasi usaha mereka berada di Pulau Jawa. Baik, kita lanjut. Apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pebisnis atau pengusaha dalam menentukan atau memilih lokasi sebuah usaha? Pertimbangan tadi ya, kalau tadi kita ulas secara umumnya, kini kita akan jabarkan satu persatu ya, detail-detail pertimbangannya. Pertama tentu adalah kebutuhan fasilitas fisik ya. Dalam hal ini faktor-faktor fisik yang diperlukan oleh perusahaan itu akan tergantung pada besar kecilnya perusahaan, kemudian jenis usahanya. Sebagaimana diinginkan dalam usaha mencapai tujuan ya. Besar kecilnya perusahaan itu berpengaruh terhadap pemilihan kebutuhan fisik. Kemudian jenis usaha itu juga berpengaruh dalam pemilihan fasilitas fisik. Kemudian pemilihan fasilitas fisik itu diukur dari beberapa sudut ya. Pertama itu dari sudut biaya dan penghasilan. Nah, biaya tadi seperti analogi yang kita gambarkan tadi ya, di mana supplier dan lokasi produksi itu jauh ya, itu tentu akan meningkatkan biaya atau cost. Kemudian penghasilan ya, perusahaan mau laba tinggi atau laba rendah. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan fasilitas fisik. Produksi dan pemasaran ya, kalau misalnya memang lokasi kegiatan usaha, lokasi usaha itu dekat dengan pasar, nah tentu pemasarannya juga akan lebih berpeluang menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian lokasi usaha dipilih untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal yang merupakan pemilihan lokasi usaha berdasarkan kebutuhan fasilitas fisik. Pertanyaannya, fasilitas fisik itu apa saja sih? Nah, fasilitas fisik itu meliputi pertama itu lokasi. Ya, lokasi artinya tempat di mana perusahaan atau bisnis melakukan kegiatan kerja, kegiatan produksi, kegiatan manajerial, administratif. Nah, itu disebut dengan lokasi. Ya, tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan kerja. Kemudian bangunan. Ya, atau jenis gedung yang diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Tiap bisnis tentu punya kebutuhan fisik bangunan yang berbeda. Bisnis A dan bisnis B tentu jenis gedung atau jenis bangunan yang dibutuhkan itu tidak sama. Contoh, kebutuhan fasilitas fisik berupa bangunan untuk usaha apotek tentu tidak sama dengan kebutuhan bangunan untuk minimarket, misal contoh. Kemudian kebutuhan bangunan untuk bisnis rumah sakit tentu tidak sama dengan kebutuhan bangunan untuk katakanlah bisnis garment. Nah, itu berbeda. Jadi jenis usaha juga mempengaruhi
bentuk kebutuhan fasilitas fisik. Selanjutnya layout adalah susunan mesin dan equipment peralatan lainnya dalam sebuah operasi yang dijalankan oleh kegiatan bisnis. Nah, ini juga berbeda-beda antara bisnis satu dan bisnis lainnya. Kemudian, perlengkapan. Ya, perlengkapan sendiri ya faktor-faktor pendukung, mesin, equipment yang diperlukan. Dan terakhir, working condition atau faktor-faktor lingkungan kerja. Nah, 5 hal ini termasuk ke dalam fasilitas fisik ya. Jadi salah satu faktor untuk menentukan lokasi usaha itu adalah fasilitas fisik. Dan kalau kita jabarkan lagi, fasilitas fisik itu meliputi 5 hal tersebut. Lokasi, bangunan, layout, perlengkapan, dan working condition. Baik, kita lanjut. Prinsip pemilihan lokasi. Oke. Prinsip pemilihan lokasi. Dari awal tadi kita sudah bahas bahwa pemilihan lokasi itu sangat penting bagi sebuah bisnis karena menentukan perkembangan dan keberlanjutan dari bisnis atau usaha itu sendiri. Di sini digarisbawahi lagi, diberi penegasan lagi bahwa menentukan lokasi atau istilahnya vestiging plots, ya, tempat kedudukan bagi sebuah perusahaan itu tidak boleh sembarangan. Ditegaskan lagi di sini, penentuan lokasi, pemilihan lokasi usaha itu tidak boleh sembarangan. Dasar teori lokasi perusahaan, ya dasar teorinya, ini sengaja diberi quotes and quotes, ya tanda kutip, kemudian diberi warna berbeda agar rekan-rekan menyerap ini dengan baik, mengingat ini dengan baik, dan kemudian diharapkan bisa mengimplementasikannya pada bisnis yang sedang dicanangkan atau yang sudah berjalan. Dasar teorinya adalah tempatkanlah sebuah bisnis atau usaha itu pada titik geografis yang paling banyak memberikan kesempatan bagi usaha atau bisnis itu untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi saat mencanangkan sebuah bisnis, merancang sebuah bisnis plan ataupun bisnis yang sudah berjalan, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, letakkanlah lokasi kegiatan usaha itu pada titik geografis yang paling banyak memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan tadi. Ini diartikan, di tempat yang ditentukan itu penjualan diperhitungkan profitnya paling tinggi. Ya, di lokasi itu profitnya paling tinggi. Karena pada tempat yang ditentukan itu penjualan diperhitungkan menghasilkan yang lebih baik. Biaya paling rendah, hubungan dengan langganan paling baik, hubungan dengan karyawan paling baik, dan terlaksana dalam jangka waktu panjang. Nah, itu prinsip pemilihan lokasi. Jadi, pilih lokasi usaha yang dalam perhitungan kita, ya, dalam hitungan dan analisa kita, dia akan menghasilkan profitnya paling tinggi. Itu satu. Kemudian penjualannya juga akan paling banyak, paling tinggi. Selanjutnya, tempat itu paling baik dengan biaya paling rendah. Yang mempengaruhi biaya tadi jelas ya. Kemudian juga tempat itu memudahkan kita sebagai pengusaha atau pebisnis untuk memaintain hubungan dengan langganan. Ya, jadi langganan tidak berkurang bahkan bertambah. Selanjutnya, hubungan dengan karyawan paling baik pula. Ketersediaan resources-nya, tenaga kerjanya juga baik pula. Dan itu juga membantu kita untuk melaksanakan dan maintain bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Oke? Nah, itu prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan lokasi usaha. Kemudian, kita masuk ke jabaran yang lebih inti lagi. Faktor penentu lokasi usaha. Wah, kalau demikian menentukan lokasi usaha rumit dong ya. Iya, mesti rumit, mesti penuh analisa, mesti diperhitungkan karena memang itu tadi. Kita mesti dengan serius mempelajari sebuah lokasi sebelum menentukan bahwa atau memutuskan bahwa oke, usahanya kita mulai dari sini atau oke, usahanya kita pindahkan ke sana atau oke, kita akan ekspansi memperbanyak, memperbesar, memperluas jaringan perusahaan dengan membuka tempat di lokasi ini. Nah, ini perlu kajian dan analisa yang pengantarnya atau dasarnya kita bahas pada kesempatan ini. Masuk lebih detail, faktor penentu lokasi usaha. Pertama, faktor penentu itu adalah pasar, ya, pasar itu sendiri atau tempat yang akan menjadi penyerap barang dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu bisnis atau usaha. Pertama,
Semua perusahaan yang usahanya dengan cara menjual barang dan jasa, maka faktor pasar dan faktor pembeli harus diperhitungkan terlebih dahulu. Oke? Pasar mesti diperhitungkan lebih dahulu kalau usaha atau bisnis itu dengan cara menjual barang dan jasa. Oleh karena itu, masalah pasar harus lebih dahulu diteliti. Jauh dekatnya dengan perusahaan, kemudian kualitas dan kuantitas barang yang diperlukan oleh pasar tertentu, selanjutnya kekuatan daya beli masyarakat pasar itu yang akan kita produksi, jauh dekatnya dengan pasar, kemudian jauh dekat dengan pasar ini akan berpengaruh pada kecepatan penjualan barang. Oke, faktor pertama yang diperhitungkan itu adalah pasar itu sendiri, ya, pasar itu sendiri. Ada banyak hal yang perlu diteliti, dianalisa, dikaji, mulai dari apa kebutuhan pasar, nah itu yang kita jawab, kemudian seperti apa kondisi ekonomi, daya beli, masyarakat pasar, nah itu juga kita harus pertimbangkan, kemudian berapa jauh dekat, berapa jauh lokasi pasar dengan unit usaha kita, nah itu juga harus kita pertimbangkan, karena itu semua berpengaruh terhadap serapan terhadap pada barang atau jasa yang kita produksi. Kemudian, faktor kedua yang mesti kita pikirkan, mesti kita kaji dan analisa saat menentukan lokasi usaha itu adalah ketersediaan bahan mentah atau raw material. Ini dilihat dari sudut bahan mentah yang diperlukan, maka lokasi dan suatu perusahaan manufacturing itu dapat dikatakan sebagai suatu konklusi, kesimpulan bahwa pada prinsipnya lokasi perusahaan itu sebaiknya di daerah konsumen, di daerah pasar, ya. Pada prinsipnya lokasi perusahaan itu sebaiknya di daerah konsumen. Akan tetapi material yang mengalami kemerosotan bobot di dalam processing akan menarik keluar titik lokasi itu dari daerah konsumen. Semakin besar kemerosotan bobotnya, semakin besar daya tarik menuju basis materialnya. Semakin besar kemerosotan bobotnya, semakin menjauh dari konsumen. Dengan kata lain, semakin kecil randomnya, semakin dekat ke basis material. Oke, saya coba gambarkan dalam hal ini. Katakanlah saya punya atau saya memiliki usaha pembuatan saus tomat dan saus cabai, ya, saus tomat dan saus cabai. Lokasi usaha saya ada di Kota Padang, ya, lokasi usaha saya ada di Kota Padang. Sorry, pasar saya ada di Kota Padang, ya. Sementara suplai bahan baku saya itu datang dari Padang Panjang. Oke, dari Padang, ya. Saya pasarnya ada di Padang, sementara suplai saya bahan baku saya, raw material itu ada di Padang Panjang. Padang Panjang ke Padang itu butuh waktu 2-3 jam. Kalau mobil besar mungkin bisa lebih, ya. Mobil pengangkut barang itu bisa lebih. Dari Padang Panjang ke Padang, di mana sifat bahan baku saya, tomat itu dia mengalami pengurangan bobot, kemudian semakin lama dia pengurangan kualitas, hal ini itu akan menjadi faktor pertimbangan bagi saya untuk memindahkan lokasi usaha, lokasi produksi yang idealnya itu dekat dengan pasar, namun karena pertimbangan penurunan bobot, penurunan kualitas ini, saya pindahkan menjadi lebih dekat ke Padang Panjang. Nah, bisa jadi itu lokasinya di Padang Panjang sendiri, atau mungkin di tengah-tengah ya, bergeser seperti mungkin daerah Kayu Tanam, atau daerah Cicincin, yang mengurangi resiko penurunan bobot dan penurunan kualitas bahan baku. Nah, itu yang dimaksud dengan pertimbangan kita seorang pengusaha atau pebisnis dalam menentukan lokasi berdasarkan faktor bahan mentah atau raw material. Lanjut. Kemudian juga ada faktor penentu lokasi yang lainnya adalah pelayanan teknis dan produktif. Ya, yang dimaksud dengan sumber-sumber teknis dan produktif ialah apakah tempat yang akan dijadikan lokasi perusahaan itu terdapat faktor-faktor yang dapat memberikan servis untuk keperluan-keperluan teknis dan juga faktor-faktor yang memberikan jasa yang produktif. Selanjutnya, industrimen setempat. Ini maksudnya adalah apakah di tempat itu semua perusahaan diberikan keringanan pajak, kemudian sewa tanah sangat murah,
kemudian mendapatkan perlindungan dan keamanan dan sebagainya. Ini juga menjadi hal yang kita pertimbangkan karena industrimen setempat ini akan sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas dan produktivitas dari usaha. Kemudian sifat-sifat perusahaan. Karena balik lagi, tiap bisnis, tiap usaha itu dia unik ya. Dia beda-beda kebutuhan dan juga beda-beda dampaknya terhadap lingkungan. Ini yang menjadi juga faktor penentu dari sebuah lokasi. Tiap perusahaan itu punya sifat khusus. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Contoh, perusahaan yang membuat barang yang mudah meledak atau eksplosif itu tentu tidak dapat ditempatkan di sembarang tempat. Mungkin saja dia diletakkan di tempat yang terpencil, jauh dari penduduk. Nah, begitu juga contohnya usaha peternakan. Polusi bau yang ditimbulkan oleh kotoran hewan itu juga tentu tidak mungkin membuat usaha atau bisnis peternakan itu berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi faktor untuk menentukan sebuah lokasi usaha. Kemudian apa? Kemudian adalah kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan oleh pebisnis atau pengusaha. Kemungkinan lain itu misal perluasan atau kemungkinan lain seperti menimbulkan bahaya dari kekuatan alam atau dari daerah kekuatan-kekuatan sosial. Bahaya alam ini kita bisa definisikan misalnya apakah daerah ini atau lokasi ini rawan banjir kah, rawan longsor kah, kemudian kemungkinan lain yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah yang dapat merugikan perusahaan. Misal ada risiko ini akan diambil alih oleh pemerintah. Nah, hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan faktor lokasi usaha atau bisnis. Jadi, rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa semua, dari yang kita jabarkan tadi, penjelasan-penjelasan detail dan sharing kita dari awal tadi, kita sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemilihan lokasi usaha itu sendiri akan menentukan jalan usaha pada waktu yang akan datang. Oke. Kemudian semakin tepat pemilihan sebuah lokasi, itu akan semakin besar peluang sebuah usaha akan berkembang. Oke, sampai di sini itu dulu yang akan kita bahas, yang kita bahas tentang pemilihan lokasi dan usaha. Nanti kita akan masuk kepada kajian yang lebih dalam, kemudian kita akan coba membuat perhitungan dan analisanya, tapi itu akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sana dulu pembahasan kita. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, keliru dalam penyampaian. Kalau ada hal yang rasanya perlu ditambahkan, dikritik atau memberi masukan, silakan kontak saya lewat WhatsApp. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Semoga sharing kita bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.